Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat sore teman-teman, ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Ada gue Herjunno Syaputra. Seperti biasa kita tiap sore jam 4 sore kurang lebih 30 menit ke depan kita banyak bawa tema tiap harinya. Beragam tema kita bahas di sini, politik, sosial, budaya, even hobi, sesuatu yang lagi hype dan semuanya yang mungkin bisa menambah insight ya teman-teman anak muda semuanya dalam memahami banyak perspektif di lingkungan kita. Dan hari ini juga bahasannya sangat relate dengan apa yang terjadi lately dan tentunya ini juga jadi pembelajaran untuk semua, khususnya anak muda di luar sana. Nah, sebelum kita bicara mengenai tema hari ini, gua punya biasa informasi seputar platform yang kita punya. Hari ini ada kurang lebih 10 platform yang ada di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Ini teman-teman bisa nonton di Instagram, di Facebook, ada juga Twitter dan juga YouTube @partai_perindo. Semuanya @partai_perindo, gampang banget. Dan RCTI Plus, Okezone, Sindo News, News.id dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi kurang lebih ada tadi banyak platform, 10 something ya. If you wanna choose, pick your favorite. Kalau mau nonton YouTube lebih gampang. Gue personally gue lebih suka YouTube karena bisa di archive seperti itu. Bisa nontonnya setengah kalau lagi ngerjain sesuatu. Nah, tema hari ini, tiap minggu kita banyak di tanah air, mulai dari minggu-minggu lalu ada soal bola, PSSI, and then minggu ini semuanya pasti kita tahu ada ke informasi yang tertuju semua orang, yaitu bagaimana perilaku bullying ya sampai kekerasan fisik yang menimpa remaja ya, dua-duanya remaja, pelakunya remaja, korbannya remaja, penyebabnya juga remaja. Nah, ini yang pengen kita coba ya, ada apa dengan generasi bangsa di mana kadang orang lebih suka memilih kekerasan ya ketika punya masalah, punya sesuatu yang mungkin harusnya bisa diobrolin, harusnya bisa dibawa dengan kepala dingin ya, apalagi kita anak-anak Indonesia yang harusnya ya tadi paham bahwa tata krama, etika segala macam kan diajarin di rumah. Well, hari ini tema kita relate dengan obrolan yang juga banyak sekali di media sosial pekan ini, yaitu penyebab munculnya perilaku agresif pada remaja ya. Remaja biasalah namanya, meletup-letup, emosional. Aku pun gitu sebagai remaja. Teman-temanku, kok ketawa? Teman-temanku juga remaja semua. Ada yang, tapi walaupun ya mungkin kelihatannya tidak remaja, tapi mereka remaja sebenarnya. Oke, nah tamu kita hari ini adalah Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Pendidikan DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Dr. Kuswandi Gunawan, SPSI. Selamat sore, Dr. Kus, apa kabar? Baik, selalu. Sehat ya? Sehat. Oke, physically and mentally all good ya? Karena kan kadang orang kita bicara sehat, ya kelihatannya sehat, tapi mentally luar biasa. Everyone punya problem. Tapi lagi-lagi kita bicara mengenai ini, Dok, bahwa penyebab munculnya perilaku agresif. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Ini Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Pendidikan. Waduh, pas banget nih, kesehatannya lebih ke mental. Ya, betul. Oke. Nah, kalau dari Dr. Kuswandi sendiri, kalau kita boleh tahu nih, kegiatan sehari-hari seperti apa, Dok? Daily activitiesnya? Ya, kesediaan saya sebetulnya sih sudah sangat banyak ya. Udah dilalui dulu-dulu lah gitu. Ngabdi pada negara, kepala puskesmas, ngabdi pada agama, kepala poliklinik. Sudah selesai. Sekarang saya praktek mandiri. Yang karena saya dokter dan psikolog, otomatis saya combine ya prakteknya. Dan kasusnya banyak sekali. Habis itu ya saya mencurahkan ke politik lah ya. Memang dari dulu saya hobi banget ke politik itu. Jadi sudah makan asam garam lah ya, Dok ya. Jadi ini it's time to give it back. Walaupun selama ini pasti sudah giving back to community kan, dengan punya banyak tadi aktivitas terkait kesehatan dan psikologi tadi, lumayan nih, ini bisa konsul juga ya, Dok ya. Dok, tapi kalau kita bicara nih, kalau aku pun ngeliat spesial ya, I mean, jasnya kedokteran tapi ada lambang ininya juga gitu ya. Ini menarik bahwa dokter dan politik. Banyak orang berpikir mungkin di awal ketika dokter memilih terjun ke politik, pertanyaannya mungkin kayak gini, Dok, kok ke politik? Kenapa gitu? Nah, jawabannya apa nih?
Gini, sebetulnya kalau dokter yang di jalur resmi ya, itu ada dokter kan yang memilih habis lulus, tapi dulu sih nggak boleh ya. Ada ke jalur yang praktek pribadi apa. Tapi kalau resmi itu harus ke puskesmas impres ya. Mengabdi pada negara, itu pasti terjun ke politik. Betul. Karena kepala puskesmas otomatis dia harus mereka tegak lurus dengan yang ada community juga di situ. Gitu. Jadi mulai disitulah saya aktif, tapi sebetulnya sejak SMA, kejauhan ya, saya udah tua gini, kuliah. Sejak kuliah saya itu udah aktif ya, dulu di Senat Mahasiswa, sekarang BEM lah, dan saya terus terjun di ormas-ormas, masuk resimen segala macam lah ya. Nah, sejak itulah setelah lulusnya ini ya saya dibangunnya dari senior-senior itu. Karena menarik bahwa sebenarnya kan kita kan kerja untuk public service ya, Dok ya, bahwa somehow juga sebagai seorang dokter yang mau tidak mau tadi berhubungan dengan komunitas, masyarakat ya. When it comes to fixing something, kalau dari luar terus mungkin itu yang dokter lakukan, tapi kali ini pengen dari sistemnya, dari dalamnya ya. Kenapa tidak gitu kan sebenarnya. Tapi when it comes to Perindo, kenapa pilihannya jatuhnya ke Perindo? Ya pilihan sih sebetulnya dulu kan banyak saya di politik juga ya. Tahulah sendiri dulu zaman Orba itu apa politiknya, saya nggak sebut ya, harus itu. Saya ke Perindo karena visi dan misinya sama, kesejahteraan masyarakat. Nah itulah kenapa saya terjun ke situ, karena memang di Indonesia itu kemiskinan paling besar. Betul. Ya. Jadi kalau kita mau rakyat sejahtera ya harus mengentaskan kemiskinan, memperbaiki. Nah di Perindo itulah saya melihat betul-betul ada misalnya pemberian gerobak segala macam. Ya kira-kira. Jadi itu chemistry-nya dapat ya, dapat ya, sesuai dengan sejalan tadi dengan apa yang dokter kerjakan. Dan kalau bicara mengenai ini bidang kesehatan dan pendidikan, sejauh ini apa yang sedang dilakukan atau next-nya atau lagi mengerjakan apa-apa teman-teman di Perindo di bidang di partai ya, di Perindo. Di Perindo kita bersama dengan ketua Pak Effendi itu banyak terjun yang saya memberi masukan, kita jangan memberikan tapi memberikan kail kepada mereka. Jadi kalau berikan ikan habis, berikan kail banyak. Contohnya ya kita penyuluhan, edukasi bahwa ibu-ibu walaupun tanahnya sempit, kita bikin apotek hidup, tanam kangkung, tanam apa, itu bisa digunakan. Bapak-bapaknya juga gitu. Jadi UMKM-nya itu, lalu poujing, nyamuk sekarang lagi banyak sekali ini, demam berdarah. Nah itu yang kita lakukan. Baik, berarti turun langsung tadi, tapi kita tidak benar Dok ketika kita bicara mengenai memberdayakan ya, empowerment gini, bahwa it's about not selalu memberi, tapi ada kita ciptakan tadi aktivitas sehingga mereka juga bisa mandiri, gitu ya. Jangan it's okay once twice memberikan hadiah, tapi somehow dengan memberikan kail tadi yang dokter bilang bisa membuat masyarakat dan komunitas mandiri. Nah, sekarang kita ke tema Dok. Kita bicara mengenai kekerasan yang semua orang tahu ya, yang terjadi within this week di Indonesia. Bagaimana sebenarnya perilaku agresif, kekerasan, apalagi yang disayangkan ya anak-anaknya masih remaja, masih usia sekolah, kuliah. Secara umum dulu, dokter melihat kejadian ini dari sudut pandang dokterku sendiri seperti apa? Ya, secara umum sih kekerasan itu terjadi pada anak dan remaja ya. Nggak remaja, anak juga banyak. Karena pola asuh. Salah. Pola asuh dari orang tua, lalu dari lingkungan, dari sekolah. Sekolah sebenarnya sangat kecil ya poinnya. Berapa jam kita di sekolah kan? Sedikit sekali. Jadi pola asuh, dan yang jangan lupa faktor keturunan, genetik. Saya lebih genetik pun ada. Saya soalnya alirannya. Jadi misalnya ibaratnya kalau orang tuanya memang suka marah. Betul. Untung orang tua saya sabar. Genetik itu. Baik, lanjut Dok. Jadi ada bisa pola asuh, genetik, eksternal juga. Nah, maksudnya gini, dibagi dua dulu, genetik dan eksternal. Ya, genetik itu dari dalam keturunan. Nah, eksternalnya bisa dari pola asuh orang tua. Lingkungan juga membentuk sekolah. Itu jadi ada 4, saya bagi. Sebenarnya 2, saya bagi sendiri jadi 4. Dua yang sub gedenya ya. Boleh saya lanjutkan? Soalnya nanti, ini sebenarnya 1 semester kuliahnya.
genetik itu sangat berperanan penting menurut saya, karena Sigmund Freud itu bilang psikoanalitik ada orang agresif segala macam, gali masa lalunya. Gali masa lalunya, kalau orang Jawa bilang bibit-bibit bobot gitu kan. Nah, ini gali masa lalunya, gimana orang tuanya, bagaimana kakeknya, itu berarti keturunan. Nah, kita ambil contoh gampang lah, saya lah dokter ya. Dokter, anaknya gampang jadi dokter. Pejabat, anaknya gampang jadi pejabat. Itu orang kira KKN ya, tapi nggak sebuah KKN, kecil. Karena apa? Keturunan genetiknya memang udah di situ. Jadi mudah, orang lain bisa, tapi ya harus belajar 3 kali 4 kali. Sedangkan kalau anak-anak dokter, gennya memang ada, lebih mudah. Tapi saya, maaf nih, saya bukan bapak orang tua dokter. Orang tua saya cuma pengusaha. Oke, jadi memang faktornya menarik nih, karena somehow orang banyak menitik beratkan ketika ya ini terjadi tadi, lingkungan, pola asuh ya. Somehow juga yang dokter bilangin tadi, bahwa genetik ini menarik, bahwa jadi ini berperan juga sebenarnya. Ya, sangat, saya menganggap ini sangat penting. Nah, dok, kalau kita lihat juga, oke lah, kalau dari kasus yang sekarang terjadi, sebenarnya ya kalau kita lihat tadi penyebabnya A, B, C ya, bisa dari mana aja sebenarnya. Tapi mostly dok, ketika kita bicara scene yang lebih besar ya, remaja gitu, anak-anak remaja semuanya, the way we handle teens ini gimana sih dok, yang harusnya orang tua di luar genetik ya, menghandle mereka, how to educate, bagaimana mereka harusnya orang tua meng-contain, kayak kan kita tahu remaja tuh luar biasa storm and stress-nya gitu ya, jadi labil lah segala macam. Orang tua di sini harusnya seperti apa ketika anak-anak memasuki usia yang memang tadi pencarian jati diri, banyak istilahnya mau nyoba-nyoba, emosinya nggak terkontrol, gimana dok? Ya menurut saya sih, dan menurut kebanyakan para pakar psikologi, orang tua harus mau tidak mau meluangkan waktu untuk anaknya. Kuncinya itu. Jadi jangan terlalu sibuk dengan urusan negara, urusan kantor, urusan bisnis, urusan uang. Anaklah yang lebih penting. Sad but it's true, dok. Sad but it's true, because di Indonesia, di kota-kota besar ya, banyak orang tua punya excuses ketika mereka hanya membesarkan anak dengan fasilitas gitu. I think anak saya cukup nih, udah sekolah semuanya dipenuhi, tapi nggak pernah ngobrol ya, nggak pernah duduk bareng, nggak pernah nanya anaknya ada problem apa. Nah ini berarti dokter menitik beratkan sebenarnya komunikasi internal dalam keluarga itu berperan penting untuk anak itu nantinya mereka punya ya tadi karakter di luar sana. Oke. Nah ini berarti banyak orang kita, maksudnya ya, mostly people di sini nggak sadar ya dok, bahwa sebenarnya hal-hal kecil itu akan membangun karakter. Betul sekali. Betul sekali. Hal-hal kecil itu yang dimulai, misalnya contohnya gini lah, sangat gampang sebenarnya untuk para ibu-ibu orang tua yang punya anak kecil. Kalau anak sekolah pulang, tanyakan aja, tadi ngapain di sekolah? Ada tugas apa? Ada PR. Nanti si anak akan ngomong sendiri. Nanti tugas kita akan ringan kalau udah dibiasakan terus ya. Seperti teori Pavlov gitu, akan discontinue segala macam, akan anak begitu pulang lapor, Pak, Mama, Ibu, Bapak, Ibunda, tadi saya begini, udah itu tugas kita. Tapi kalau dari kecil kita tanamkan begitu, sampai mahasiswa pun, ya ada komunikasi yang terbangun tadi. Ya, tapi sekarang yang terjadi kan terbalik. Karena tadi dok, digitalisasi ya, modernitas ya, terus juga mungkin roots-nya kita kan memang harusnya tadi sangat dekat sama orang tua ya, Indonesia lah ya, you know, we communicate like tata krama segala macam. Tapi karena ya pengaruh macam-macam gadget, akhirnya yang terjadi kan sebaliknya. Tapi Prof, kalau kita lihat juga gini dok, bicara mengenai ketika ini terjadi ya, kekerasan misalnya sudah terjadi, anak buat salah, mereka pelaku bullying dan juga misalnya pelaku tindak kekerasan. Apa yang harus kita lakukan ketika ini sudah terjadi misalnya? Orang tua, lingkungan harus seperti apa? Ya, kalau lingkungan sih saya rasa sekarang udah salah ya. Lingkungan kita sudah menjudge anak itu salah, ya kan. Sedangkan proses pengadilan kan belum. Betul. Saya bukan orang hukum juga tahu lah ya. Itu berarti kita belum menggali masalahnya.
kenapa dia masih temannya sampai begini ya. Terus digali orang tuanya gimana. Jadi semua harus digali, baru kita menentukan ya secara umum ya memang kembali lagi supaya tidak terjadi begini. Kita maksudnya orang tua itu tidak perlu mencukupi. Jadi kalau anak masih remaja, menurut teori Abraham Maslow, sudah di level 5, aktualisasi diri, terus mau ngapain lagi? Coba saya tanya. Ya udah semuanya ada. Berarti kegiatannya ya hantam sono, agresif. Ya. Jadi kita kalau di remaja lu tuh level 3 dulu lah kasih gitu ya. Kemewahan jangan, sandang pangan cukup, 1, 2, net piramida. Maslow itu kan udah sangat terkenal sekali ya. Itu bapak psikologi juga, tapi yang pakai seluruh disiplin ekonomi pasti pakainya itu. Betul. Padahal itu terlahir dari psikolog ya. Tapi jauh dengan Sigmund Freud. Itu dua psikolog itu andalan saya lah gitu. Dua itu memang psikolog yang mumpuni. Tapi menarik bahwa yang dokter jelaskan, psikolog dari inspirasi dokter, bahwa memang ya kalau tadi 5 harusnya kasih aja 3 ya. Iya. Jangan fully 5 gitu ya, secara penuh 5 gitu. Karena ketika kita, ya saya paham sekali dok. Saya, my mom and dad, saya juga anak. Jadi sadar ketika kita di rumah dididik untuk berusaha ya, untuk tidak punya sesuatu yang instan, terus semuanya harus ada. Akhirnya punya jiwa kayak, oke, aku harus berusaha nih, harus rajin segala macam. Beda ketika di spoil sama hal-hal yang mewah. Dan kita lihat juga, karena anak-anak ini kan gini, dok, mereka somehow, badannya udah gede nih, tapi ininya belum punya banyak experience dan belum wise lah, gitu ya. Itu yang harus disadarin oleh orang tua. Nah, kalau bicara perilaku mendidik, kita tahu bahwa banyak, ini juga terjadi di tanah air, dok, bahwa ketika dididik di Indonesia, apalagi kita sering mendengar orang tua marah, membentak, ya, terus jangan ini, jangan itu. Well, kita tahu bahwa ketika mendidik dengan kekerasan, even verbal doang ya, tidak dengan fisik, itu sangat bisa membuat sang anak ya, yang masih kecil tadi bisa berefek sampai mereka dewasa. Bagaimana dokter melihat pola asuh ketika orang tua lebih menekankan ya misalnya agak kasar kata-kata, ya akhirnya anaknya ya juga tumbuh dengan setiap hari dipapar oleh kekerasan verbal tadi. Ya, itu terjadi sering sekali ya. Ibu-ibu lah terutama yang dekat dengan anaknya berkata kasar, ngomelinnya di luar batas, sehingga anak itu bukan nurut, jadi ada perasaan dendam gitu di dalam dirinya. Nanti setelah dewasa mereka akan keluar. Jadi di dalam diri kita, kembali lagi saya Sigmund Freud, jiwa kepribadian itu kan dibagi 3 ya. Ada id, ego, dan super ego. Id itu alam bawah sadar kita. Inilah yang membentuk kita manusia, ingin. Kalau egonya itu kesadaran kita. Super ego seperti kayak moral. Jadi kalau id itu pingin, misalnya bukannya pingin sih, nyuruh. Contohnya ya kalau saya di politik saya bilang korupsi ya. Korupsi, dia mau kayak udah korupsi aja kata idnya. Kata egonya iya ya, tapi super ego bilang jangan, itu dosa menyengsarakan rakyat. Itulah jadi tarik menarik di dalam jiwa kita, kepribadian kita, di mana kita tidak kuat, jebol salah satunya itu yang disebut sekarang ODGJ, orang dengan kelainan jiwa. Gitu. Ya, jadi dari topik tadi pertanyaannya, kenapa bully? Betul, bully itu lama-lama akan menjadi sebuah perbuatan. Contohnya gampang lah ya. Anak kalau dibilang bodoh kamu berkali-kali, akhirnya dia bodoh. Kenapa bisa anak bilang gitu? Nah, percuma, saya pintar juga dibilang bodoh. Ya udah, mendingan gue belajar aja sekalian. Jadi kata-kata kita itu sangat penting untuk masa tumbuh kembang anak. Dan kalau kita lihat sekarang masalah yang ada yang lagi viral gitu ya, dok ya, bahwa sebenarnya balik lagi ini sangat kompleks, apalagi hubungannya dengan parenting ya, orang tua, lingkungan juga segala macam. Tapi di luar itu memang pendidikan di rumah itu punya nilai yang masif ya, dok ya, ketika kita bicara karakter anak. Di luar tadi mungkin lingkungan yang kurang baik seperti itu. Jadi kalau dokter lihat bahwa memang
di rumah dulu deh yang dibenerin ya. Baru nanti ya kita melihat menyisir lingkungan gitu. Karena ada yang bilang gini, Dok, bahwa kebiasaannya baik, di rumah baik, tapi ketika ke lingkungan yang salah ikut-ikutan. Itu gimana dokter ngeliatnya? Ya kalau lingkungannya keluarganya sudah terbentuk dengan kuat, misalnya agamanya kuat, agama apapun jangan nggak ada agama yang buat salah, agama apapun, ibunya baik, orang tuanya baik, itu sudah terbentuk, walaupun kita ditaruh di lingkungan yang jelek, kita tidak akan ikut jelek. Ya itu ya kembali lagi teorinya si lingkungan ya, tapi kalau teorinya genetik enggak gitu. Ya. Nah, kalau untuk genetik, Dok, ada hal nggak yang bisa kita rubah? Karena kan ini kan genetik ya, tertanam gitu ya. Oh, sangat bisa. Apa itu misalnya? Dengan caranya? Misalnya kita genetik nih, misalnya saya lah misalnya, anak saya harus jadi dokter, tapi anak saya nggak mau. Jadi dokter. Caranya ya kita ikut dia, jauhkan dia dari dokter. Jangan bawa ke rumah sakit, jangan bawa ke tempat praktek. Lama-lama dia meninggalkan dokternya. Jadi kalau anak tukang beca, anak nelayan itu jadi itu karena memang sehari-hari didekatkan dari situ. Genetiknya udah ada, didekatkan lagi, jadilah dia jadi anak nelayan, jadi anak petani. Makanya saya baca di media, anak tukang beca di Jogja sampai S3 gitu kan. Wah itu hebat ya, sampai dapat beasiswa. Tapi ya 1000 atau berapa satu kali ya. Gitu ya. Jadi kembali lagi kalau lingkungan sudah kuat, ditaruh dimanapun, dia lingkungan ya, keluarganya sudah kuat, ya, itu kuat ya. Nice. I mean ini yang somehow ya orang sering dengar ini, memahami ini. Cuman kadang kalau nggak diingetin, oh iya benar. Karena menarik tadi ketika misalnya contoh nih ada anggota keluarga misalnya ya papanya dokter, mamanya dokter, anaknya nggak mau jadi dokter, malah harusnya dirangkul, dikasih lihat ya dok. Jangan buat mereka jauh dari itu ya. Karena tadi secara nggak langsung habit yang dilakukan berulang-ulang, akhirnya mereka punya trigger untuk melakukan itu. Jadi suka. Oke, nice. Karena ilmu ini juga secara logik kita bisa memahami, Dok, ya apa yang dokter sampaikan. Oke, Dok, terakhir mungkin kita bicara tadi. Sebenarnya ini skupnya luar biasa ya, bagaimana mendidik anak, parenting, juga lingkungan eksternal yang berpengaruh, genetik juga ya. Dari dokter sendiri, hal-hal simple sih, mungkin ya bisa diulang atau ya yang sudah kita obrolin dari awal. Apa yang harus dilakukan orang tua, keluarga ya, kakak even ya, kalau punya saudara atau adik yang masih kecil ya, agar mereka terjauh dari hal-hal yang sifatnya bullying, kekerasan fisik, baik itu sebagai pelaku ataupun korban. Ya, ini sepertinya resume yang dari tadi nih. Betul. Yang pertama ya memperkuat agama ya, itu penting ya. Agama kita harus aktif spiritual ya. Terus memperkuat ya ekonomi juga sih, itu penting juga. Kalau sekarang ibu-ibu kita bicara, oi anaknya harus begini, ternyata ekonominya nggak bagus, gitu kan. Itu juga susah. Ya makanya salah satunya kembali lagi saya bergabung di Perindo, visi dan misinya sama, kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan dari mana? Kita mengentaskan kemiskinan. Kalau rakyatnya sudah tidak miskin, sejahtera, otomatis pendidikan semua akan gampang. Tapi kalau misalnya sudah terjadi, ya, ini agresif ini nggak terjadi pada anak pejabat, anak orang kaya atau anak pengusaha apapun, tapi bisa terjadi pada siapapun. Ya. Siapapun bisa terjadi. Ya itu kalau di rumahnya tidak harmonis, bisa terjadi begitu. Dia agresif dengan temannya selevel. Cuma sayangnya, ya media-media ini tidak mengendus. Kalau dia mengendus, sama jumlah banyaknya. Kasus sekarang lebih banyak ini kan karena viral fenomena gunung es ya. Nah, betul. Yang kita lihat di sebenarnya hanya sebagian dari banyak kasus. Tapi lagi-lagi ini pelajaran buat bersama ya dok. I mean kita sebagai anak juga harus punya tanggung jawab. Nggak melulu kita bergantung sama orang tua untuk diajarin hal yang benar. Well kita juga perlu punya inisiatif untuk cari, oh ini salah, ini benar. Dan somehow aku rasa kalau dari perspektif anak ya, kita harus punya, walaupun tadi namanya anak ya, masih suka coba-coba, tapi somehow bahwa ketika kita mempunyai banyak hal ya, itu juga akses, fasilitas,
sebenarnya Tuhan juga dan orang tua ngajarin kita bertanggung jawab. Jadi bayangin bahwa everything yang kita punya tuh temporary, it's very fragile ya, sangat rapuh. Everything could change only in second. Jadi apa yang kita punya tuh nggak selamanya. Jadi bersyukur ya, tetap belajar sebagai anak, dan juga orang tua juga harus memahami bahwa it's not only about money and facilities ya, to raise your kids, but it's also about how you communicate, how you discuss many things with your kids, dan itu yang harus kita emphasize. Dok, thank you so much. Sama-sama. Iya, obrolannya seru sekali. I mean, scoopnya, spektrumnya luar biasa. Kita bicara orang tua, genetik, lingkungan. Semoga ini bisa diserap banyak orang di luar sana. Anak-anak Indonesia makin pintar dan wise. Oke, so sebelum kita tutup, Dok, ini berkaitan dengan Partai Perindo, Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Relate banget ini dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Ini hal-hal yang kita bahas juga di diskusi kali ini, bagaimana semuanya harus produktif, harus solutif, modern pastinya, tapi juga bersih dan berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat dengan cara gampang banget untuk mendaftarkan diri sebagai bacalek di berbagai level. Ada DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang, ada di layar konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo juga boleh ke website kita, ada di layar juga. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kita. Apps-nya gampang, tinggal di App Store dan Play Store, tinggal scan kris-nya ini, ya ini barcode-nya. Oke, one click away. Dan juga terima kasih untuk Dr. Kuswandi ya, untuk inspirasinya dan juga konsulnya. Saya juga konsul secara gratis sebagai seorang anak, memahami banyak hal. Dok, sehat-sehat. Dan sukses untuk programnya bersama Perindo. Ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, signing out. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.